Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya, amin. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu taksiran. Kira-kira apa ya taksiran itu? Apa itu taksiran? Taksiran adalah perkiraan. Tandanya seperti itu, seperti sama dengan ya. Nah, taksiran itu ada dua, taksiran bilangan cacah dan taksiran pecahan. Tetapi kali ini kita akan belajar terlebih dahulu taksiran bilangan cacah. Nah, taksiran bilangan cacah ini ada tiga, yaitu taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Taksiran atas itu dilakukan dengan membulatkan ke atas bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Taksiran bawah menaksir dengan cara membulatkan semua suku yang ada di bawahnya, baik pada puluhan, ratusan, ataupun ribuan. Dan taksiran terbaik dilakukan dengan cara membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung menurut aturan pembulatan, baik itu puluhan, ratusan, ataupun ribuan. Nah, sebelumnya kalian harus tahu nilai tempat angka. Kalian bisa lihat di sini ada contoh 23.457. Nah, nilai tempat 2 itu adalah per 10 ribuan, 20 ribu ya, per 10 ribuan. Kemudian nilai tempat angka 3 itu adalah ribuan, 3.457. Sedangkan nilai angka 4 adalah ratusan, 457. Sedangkan 5 nilai tempat angkanya adalah puluhan, 57. Dan 7 nilai tempatnya adalah satuan, 7. Seperti itu ya. Nah, supaya lebih jelas nih, supaya lebih gampang, taksiran atas itu ditaksir ke atas angka depan ditambah 1. Kemudian kalau taksiran bawah atau rendah itu ditaksir ke bawah, angka depannya tetap. Dan taksiran terbaik jika angka kurang dari 5, yaitu 4, 3, 2, 1, maka dihilangkan. Jika angkanya lebih dari 5, 6, 7, 8, 9, maka angka yang dibulatkan ditambah 1. Di sini ada beberapa contoh. Nah, di sini kita akan menaksir ke puluhan terdekat. Contohnya di sini ada angka yang pertama, baris pertama 235. Taksiran atasnya menjadi 240. 235 itu puluhannya adalah 35 ya. Karena ditaksir ke atas, makanya 35 berubah menjadi 40. Kemudian taksiran bawahnya menjadi 230. 35 ditaksir ke bawah, 3-nya tetap, 5-nya dirubah menjadi 0, menjadi 230. Kemudian taksiran terbaiknya adalah 240 karena angka setelah 3 adalah 5, di atas 5, maka harus ditambah 1 menjadi 40. Begitupun dengan contoh setelahnya. 473, taksiran atasnya menjadi 480, taksiran bawahnya menjadi 470, dan taksiran terbaiknya menjadi 470 karena setelah angka 7, puluhan itu adalah angka 3 yang berarti di bawah 5, maka dia dihilangkan ya, menjadi 70. Oke, di sini kita akan merubah menaksir ke ratusan terdekat. Contohnya ada angka 235, maka taksiran atasnya adalah 300.
taksiran bawahnya menjadi 200. Angka yang depan tetap, karena ratusan terdekat ya kan 235, berarti taksiran bawahnya menjadi 200, angkanya tetap. Lalu taksiran terbaiknya menjadi 200. Kenapa? Karena angka setelah ratusan itu adalah 3 atau 35, yang berarti kurang dari 5 atau kurang dari 50. Makanya makanya taksiran terbaiknya menjadi 200, bukan lebih dari 5 ya. Dan begitu pun contoh-contoh selanjutnya. Di sini kita akan menaksir ke ribuan terdekat. Angkanya contoh 1345. Taksiran atasnya menjadi 2000, taksiran bawahnya menjadi 1000. Taksiran atasnya menjadi 2000 karena ditambah 1, kemudian taksiran bawahnya menjadi 1000. Angka yang di depan tetap, yang selanjutnya dihilangkan. Menjadi 1000. Oke. Kemudian taksiran terbaiknya itu adalah 1000 karena setelah ribuan itu adalah angka 3 yang berarti kurang dari 5. Kemudian contoh yang kedua ada 4732. Taksiran atasnya menjadi 5000, taksiran bawahnya menjadi 4000, taksiran terbaiknya menjadi 5000. Yang ketiga ada 8278. Taksiran atasnya menjadi 9000, taksiran bawahnya menjadi 8000 dan taksiran terbaiknya menjadi 8000. Nah, supaya lebih jelas, kita lanjut ke contoh soal yang lainnya. Di sini kita akan menaksir hasil operasi hitung 2 bilangan. Berarti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Masih ingat ya tentang taksiran atas? Yaitu angka depan ditambah 1. Contoh di sini ada soal 14 ditambah 28. Penaksirannya menjadi 14 menjadi 20, kemudian 28 menjadi 30. Lalu 20 ditambah 30 sama dengan 50. Contoh yang kedua, 375 dikurang 189 ditaksir menjadi 375 ditaksir ke atas menjadi 400, kemudian 189 ditaksir ke atas menjadi 200. 400 dikurang 200 sama dengan 200. Contoh selanjutnya, 27 dikali 22 menjadi 30 dikali 30 sama dengan 900. 71 dibagi 19 ditaksir menjadi 71 menjadi 80, 19 ditaksir ke atas menjadi 20. Lalu 80 dibagi 20 sama dengan 4. Nah, seperti itu ya contoh taksiran atas. Kemudian kita akan menaksir hasil operasi hitung 2 bilangan untuk taksiran bawah. Nah, masih ingat taksiran bawah ini angkanya tetap. Nah, di sini ada contoh-contoh. Ada 14 ditambah 28. 14 ditaksir ke bawah menjadi 10. Kemudian 28 ditaksir ke bawah menjadi 20. Kemudian 10 ditambah 20 sama dengan 30. Begitupun contoh soal selanjutnya. Menaksir hasil operasi hitung 2 bilangan. Yang ini taksiran terbaik. Nah, jika taksiran terbaik ini kurang dari 5, yang dibulatkan itu kurang dari 5, maka dihilangkan. Jika lebih dari 5, maka ditambah 1. Contohnya,
14 ditambah 28 ditaksir menjadi 10 ditambah 30. 11 itu 4 adalah kurang dari 5, maka jadi 10, dihilangkan ya. Kemudian 28 karena dia angkanya 8 lebih dari 5, maka angka yang depan ditambah 1 menjadi 30. Lalu kemudian dijumlah. Begitupun contoh soal selanjutnya. Nah, aturan pembulatan bilangan pecahan desimal. Sama ya, jika angka yang mengalami pembulatan itu kurang dari 5, maka angka tersebut dihilangkan. Sedangkan jika angka yang mengalami pembulatan lebih besar dari 5, maka angka di depannya pun ditambah 1. Di sini ada contoh-contohnya menaksir pecahan desimal. 1,4 ditambah 2,8 ditaksir menjadi 1,4. 4 kurang dari 5 ditaksir menjadi 1. Kemudian 2,8 ditaksir menjadi 3 karena 8 adalah lebih dari 5. Kemudian 1 ditambah 3 sama dengan 4. 37,5 dikurang 18,9 ditaksir menjadi 38 ditambah 20 sama dengan 58. 2,7 dikali 2,2 ditaksir menjadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Yang terakhir 8,1 dibagi 1,9 ditaksir menjadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.